Tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Stistambi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gevira Sofa dengan NPM 101210116 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pemaparan materi Marifatur Rasul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama. Ini saya akan menjelaskan tentang materi Marifatul Rasul terdiri dari 1. Hajatul insan lillah Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. 2. Tarifatul Rasul. 3. Manatur Rasul, kedudukan Rasul. 4. Sifatul Rasul, sifat Rasul. 5. Wazifatul Rasul, tugas Rasul. Materi pertama yaitu Hajatul insan lillah Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. 1. Al-insan. Al-insan yaitu manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan utamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kedua, fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam manusia setiap janin yang sudah ditiup ruh. Karena itulah perbedaan yang berlaku pada manusia ada yang tidak dihilangkan. 3. Keberadaan Sang Pencipta. Fitrah yang ditanami oleh Allah tidak akan pernah hilang. Yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini adalah penciptanya. Yang keempat, yaitu beribadah kepada Allah. Setelah kenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Akan tetapi terjadi berbagai macam cara menyembah, hanya yaitu menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, matahari, dan malaikat yang dianggap anak perempuan. Yang kelima, hidup yang tertera. Fitrah yang mendorong manusia hidup secara teratur, mereka hidup berkelompok. Mereka menunjukkan satu orang sebagai pemimpin, mereka menaati aturan yang disepakati bersama atau yang ditentukan oleh yang pemimpin. Yang keenam, petunjuk Rasul. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirim para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Petunjuk itu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang ketujuh, mengenai Sang Pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya Allah semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, panduan hidup. Para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, bukan jalan menyimpang dan sesat. Yang kesembilan, beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang benar, beribadah dengan memurnikan ketaatannya. Selanjutnya, materi kedua yaitu Marifatur Rasul. Kata Rasul dari segi bahasa berarti seseorang yang diutus. Secara istilah, kata Rasul berarti seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua definisi untuk memahami ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah, yang berarti membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qodwatu ditakbikir risalah, yang berarti menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki asifatul asayah, sifat-sifat asasiyah. 2. Memiliki al-muzizat, yang artinya muzizat. Yang ketiga ada al-bi, artinya berita gembira kedatangannya. Yang keempat adanya anubuat,
yaitu berita-berita kebaikan. Yang kelima, adanya at-tasamarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya materi ketiga yaitu takbiyah ma'rifatul rasul. Kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai seorang hamba, beliau seorang manusia memiliki nasab dan memiliki nasab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul di antara para Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Setiap yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan. Selanjutnya materi keempat yaitu sifatul Rasul, sifat Rasul. 1. Al-Basyariyatul, kemanusiaan seutuhnya. 2. Al-Ismah, terpeliharanya dari kesalahan dan dosa. 3. As-Siku, jujur. 4. Al-Fathanah, cerdas. 5. Al-Amanah, terpercaya. 6. At-Tabligh, menyampaikan risalah. 7. Al-Itilzamul Kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Selanjutnya materi kelima yaitu wazifatul Rasul, tugas Rasul. Tugas Rasul dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada hamilu rizalti dakwah, mengembang risalah dakwah. 1. Rasul melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia marifatul khaliyah, mempelajari, mengetahui dan mengenal Sang Cipta Allah Ta'ala sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. 2. Rasul menyeru manusia agar mengamalkan Islam sebagai nizatul hayah, pedoman kehidupan. 3. Rasul melakukan at-tabiyah, pembinaan kepada umat, yakni berupa tauzihun, pengarahan dan nasihat-nasihat sehingga iman, ilmu, dan amal merupakan tubuh berkembang. Lalu bagian kedua ada ikabatul dinillah, menegakkan agama Allah. 1. Rasul melakukan iqamatul khalifah, artinya menegakkan khalifah. 2. Rasul melakukan binaur riza, artinya membina kader. 3. Rasul menggariskan minhajud dakwah, artinya metode, cara, dan prosedur dakwah. Selanjutnya ada metode dakwah Rasul Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 1. Melakukan metode dakwah siriyah, yaitu sembunyi-sembunyi kepada orang yang terseleksi. Kedua, dakwah jariyah, artinya terang-terangan. 3. Metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. 4. Memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, yaitu kerajaan Kristen. 5. Mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.